Pada bagian ini kita akan sama-sama belajar C# Advanced Programming. Adapun topik-topik yang akan kita bahas pada bagian ini adalah terkait dengan collection, kemudian nanti ada non-generic, generic, delegate, lambda expression, dan indexer. Pada bagian collection kita akan membahas apa saja itu collection. Jadi collection ini adalah bagian dari sebuah struktur data juga sebenarnya, tapi struktur data yang lebih luas gitu ya, jadi lebih luas dan atau lebih fleksibel gitu ya. Nanti akan kita lihat seperti apa fleksibilitas collection. Jadi dengan collection class yang dinamis akan mengubah ukurannya ya, ketika ditambah atau dikurang. Tidak seperti di array yang biasa. Jadi terkait dengan ukuran dan tipe nanti akan berubah secara dinamis. Secara garis besar collection dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama ada generic collection dan yang kedua non-generic collection. Kemudian kita mungkin bertanya itu mengapa generic itu diperlukan gitu, kenapa harus ada generic ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu kita lihat contoh berikut gitu ya. Nah, ini adalah 3 array dengan 3 tipe yang berbeda. Yang pertama itu adalah array yang bertipe integer, array dengan tipe double, dan array dengan tipe karakter. Nah, ini ketiga array ini ingin ditampilkan gitu ya. Jadi akan dibutuhkan sebuah metode ya untuk menampilkan setiap array ini gitu ya. Jadi karena ada tiga array, maka nanti akan dibutuhkan metode yang untuk menampilkannya ya. Jadi nanti akan ditampilkan metode tanpa generic, kemudian metode dengan generic ya untuk menampilkannya. Pertama, tanpa generic, maka untuk setiap array ya, tadi ada array yang tipe integer, double, dan char, maka dibutuhkan 3 metode untuk menampilkannya ya. Jadi satu untuk menampilkan integer ya, kemudian yang kedua untuk menampilkan yang double ya, yang ketiga untuk menampilkan yang char gitu ya. Nah, jadi masing-masing dari array itu dibuat masing-masing satu metode untuk satu array gitu. Jadi dibutuhkan 3 metode untuk menampilkan ketiga tipe array yang berbeda. Itu kalau kita membuatnya tanpa generic. Kemudian bagaimana kalau dengan generic? Kita tidak perlu membuat ketiga metode tadi, tapi cukup dengan satu metode untuk menampilkan ketiga jenis array itu. Nah, ini disinilah fleksibilitas collection gitu ya. Jadi ini metodenya, bagaimana ketiganya akan diakomodasi ya, sehingga bisa ditampilkan. Nah, nanti ini caranya dengan collection dengan generic. Jadi jauh lebih simple. Berikutnya adalah non-generic ya. Kita akan melihat non-generic. Pada non-generic ada beberapa kelas ya. Nanti ada array list, bit array, stable, queue, shortlist, dan stack.
kita hanya akan membahas tentang array list dan stable. Array list ini adalah tipe non-generic tentunya ya, dan yang membedakan dia dengan array biasa adalah ukurannya yang secara dinamis itu akan dapat berubah. Berikut adalah contohnya, contoh penggunaan array list ya. Di sini ini terkait dengan array list yang terkait dengan warna ya. Jadi pertama itu akan di create dulu kelas satu objek ya, Di sini nama objeknya warna CMYK ya. Dia merupakan sebuah objek yang dibuat dari kelas array list. Nah, kemudian ada beberapa metode yang akan bisa digunakan di array list. Contohnya add range ya. Jadi di add range ini akan menambahkan apa saja anggota atau isi dari array listnya ya. Di sini ada cyan, magenta, dan yellow. Nah, kemudian di sini dicetak ke layar ya, warna objek tadi itu ya, dicetak ya, kemudian dicetak dan berikutnya dia dihitung ya. Ini hasilnya kalau dicetak, ini hasilnya seperti ini ya, seperti ini, warna cyan, magenta, yellow sesuai dengan warna-warna yang sudah dimasukkan di sini ya. Dan kemudian di count jumlahnya 3 karena jumlah anggotanya ada 3. Kemudian fitur yang lain misalnya add gitu ya, ditambahkan satu warna baru, kemudian ini dicetak lagi sama seperti di atas. Nah, sekarang sudah tambah warna black di sini dan sekarang jumlahnya 4. Nah, ini contohnya untuk array list ya, bagaimana kita mengcreate objeknya, menambahkan menambahkan anggota-anggotanya, menghitungnya, dan ada fitur-fitur yang lain yang bisa dilihat di websitenya Microsoft ya, fitur-fitur untuk array list. Berikutnya hash table gitu ya. Nah, hash table ini koleksi yang mengorganisasi anggotanya sehingga dia punya pasangan value dan key dan value ya. Jadi ada pasangan key dan value. Nah, ini hash table. Nah, ini contohnya di create lah sebuah objek ya yang dari kelas hash table. Kemudian masing-masing diberi key dan value-nya ya. Key dan value-nya. Ya, jadi ini key 1 value-nya 1, key 2 value-nya 2, key 13 value-nya 13. Nah, kemudian dia dicetak ya, dan yang ada di hash table ya, di sini pakai dictionary entry ya. Ini sebuah struct ya, ini adalah versi sederhana dari sebuah kelas. Nah, kemudian dicetak entry dari key-nya, kemudian dicetak value-nya gitu ya. Nah, ini kalau hasilnya bisa kita lihat seperti ini ya, ada key-nya, dan ada nilai-nilainya gitu ya. Nah, ini hash table ya. Berikutnya kita membahas tentang generic. Generic ada beberapa kelas di generic ya. Ada linked list, ada list, quiz, tag, dan sorted set. Pada bagian ini kita akan membahas kelas yang list. Kelas list ini dia diindeks ya, jadi dengan demikian maka list ini akan gampang kita search, sort, dan manipulasi list yang lain. Berikutnya adalah contoh penggunaan dari list. Di sini kita akan membuat sebuah objek kelas ya, objek kelas dari jenis kendaraan ya. Dia merupakan objek dari sebuah list. Nah, kemudian list ini membutuhkan tipenya apa? Tipenya adalah sebuah kelas
kendaraan gitu ya. Jadi ini sebuah kelas ya, ini sebuah kelas, dan sekarang kendaraan ini adalah objek dari list di mana tipenya adalah kendaraan gitu ya. Nah, di kelas kendaraan ini ada nama kelasnya, ada konstruktornya ya, dia punya nama dan kelompok, kemudian ini dicetak gitu ya, cetak nama kendaraan dan kelompok kendaraan ya. Nah, ini yang contoh penggunaan list gitu ya. Nah, di sini objek jenis kendaraan ini menambahkan kendaraan gitu ya, mobil tipenya darat, kendaraan speedboat tipenya laut. Nah, kemudian di bagian ini dia di masing-masing anggota dari list itu dicetak gitu ya, dicetak dan memunculkan nama kendaraan dan kelompok kendaraan. Nah, jadi kalau ini dijalankan akan diperoleh seperti ini gitu ya, mobil kelompok kendaraan darat, speedboat kelompok kendaraannya laut. Nah, ini contoh penggunaan list. Kemudian ada keyword where ya, ini kita menggunakan incomparable ya, jadi ini membandingkan satu nilai dengan nilai yang lain ya. Jadi di sini ini adalah sebuah algoritma untuk mencari, ini adalah penerapan ya dari algoritma nilai max ya, nilai max. Nah, jadi tentu yang pertama sebuah nilai kita misalkan dia adalah nilai max, kemudian di compare dengan nilai max ini satu nilai yang baru lagi. Nah, kalau memang lebih besar maka ya ini menjadi max. Atau yang kemudian ada nilai z ya, di compare lagi. Ini ada tiga ya, ada tiga masukan ya, ada tiga masukan compare like logic ya, maksimum, maka Jack sebagai max dan return max. Nah, jadi bagaimana incomparable bisa kita gunakan untuk mengkomparasi satu nilai.